Rejim Joko Widodo dipandang menjadi pemerintah yang benar-benar kejam karena mencekik rakyatnya bertubi-tubi di tengah krisis ekonomi saat pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun yang heran karena tak kunjung harga BBM diturunkan, namun iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Menurut Ubedillah, tidak diturunkannya harga BBM hingga saat ini oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak berpihak kepada rakyat. Fakta bahwa harga BBM di Indonesia tidak turun di tengah harga minyak mentah dunia yang anjlok hingga level 29,19 dolar Amerika Serikat per barel menunjukkan bahwa pemerintah memang benar-benar tidak berpihak kepada rakyat, ucap Ubedillah Badrun Minggu 17 Mei 2020. Padahal, kata Ubedillah, pemerintah seringkali cepat-cepat menaikkan harga BBM dengan menggunakan alasan bahwa harga minyak dunia naik. Namun, hal tersebut tidak segera dilakukan jika harga minyak dunia turun. Ini maknanya tidak ada keadilan kebijakan untuk rakyat, tegas Ubedillah. Kalau alasan pemerintah tidak mau menurunkan harga BBM karena daya konsumsi BBM saat ini sedang menurun, karena kebijakan PSBB melarang orang bepergian. Alasan itu saat ini tidak lagi dibenarkan karena Jokowi kembali melonggarkan orang untuk berpergian. Jadi penggunaan BBM sudah naik kembali, jelasnya. Direktur Eksekutif Center for Social Politik Economic and Law Studies atau KESPEL ini pun menyinggung Presiden Jokowi yang malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ketidakadilan kebijakan juga terlihat dengan dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan. Ini tentu makin mencekik ekonomi rakyat, semakin memberatkan rakyat bawah, apalagi di tengah PHK yang terus terjadi, di tengah pengangguran yang terus bertambah, katanya. Dengan dua kebijakan tersebut, Ubedillah berkesimpulan bahwa rezim Jokowi benar-benar kejam, apalagi berkedok citra pro-rakyat jelata dengan menggembor-gemborkan telah memberikan bantuan kepada rakyat di tengah pandemi COVID-19. Rakyat banyak menganggur, disuruh beraktivitas membersamai corona. Bantuan sosial belum semua mereka dapatkan, harga BBM tidak turun. Ini kekejaman berkedok citra pro-rakyat jelata, pungkas Ubedillah. Di sisi lain, sosok Presiden Joko Widodo kini menjadi pejabat yang sering diperbincangkan warganet selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal itu diketahui berdasarkan data riset yang dilakukan survei riset Big Data bertajuk Kebijakan COVID-19 yang digelar Indef Data Leak Center pada 27 Maret hingga 9 April. Dari 248.000 percakapan yang dianalisis soal isu-isu kebijakan sejak 27 Maret hingga 9 April tersebut, sebanyak 22.574 percakapan tentang Presiden Jokowi. Dari hasil analisis sentimen pada data tersebut, ada sekitar 66% merupakan sentimen negatif terhadap Presiden Jokowi. 66% percakapan sentimen negatif itu berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi di tengah pandemi COVID-19 ini. Sisanya hanya 34% yang memberikan sentimen positif. Dari data tersebut, sosok Presiden Jokowi merupakan pejabat yang paling sering dibicarakan dibandingkan pejabat lainnya seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dan pejabat lainnya. Riset pertama sebelumnya, Menkes Terawan merupakan pejabat yang paling banyak diperbincangkan, sebanyak 16.500 percakapan, dan Jokowi yang kedua. Secara total, survei ini melibatkan hampir 500.000 percakapan atau 476.000 percakapan dengan jumlah akun atau orang mencapai 397,2 ribu orang. Buzzer yang melakukan percakapan berulang-ulang dihilangkan untuk meningkatkan objektivitas dari riset tersebut. Setelah data terkumpul dengan kata kunci,
Kemudian dilakukan berbagai penyaringan. Salah satunya analisis sentimen menggunakan metode aspect-based sentiment analysis. Analisis ini berguna mengetahui tendensi atau sentimen dari suatu pembicaraan terhadap masing-masing objek yang dianalisis. Rezim Joko Widodo dipandang menjadi pemerintah yang benar-benar kejam karena mencekik rakyatnya bertubi-tubi di tengah krisis ekonomi saat pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun yang heran karena tak kunjung harga BBM diturunkan, namun iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Menurut Ubedillah, tidak diturunkannya harga BBM hingga saat ini oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak berpihak kepada rakyat. Fakta bahwa harga BBM di Indonesia tidak turun di tengah harga minyak mentah dunia yang anjlok hingga level 29,19 dolar Amerika Serikat per barel menunjukkan bahwa pemerintah memang benar-benar tidak berpihak kepada rakyat, ucap Ubedillah Badrun Minggu 17 Mei 2020. Padahal, kata Ubedillah, pemerintah seringkali cepat-cepat menaikkan harga BBM dengan menggunakan alasan bahwa harga minyak dunia naik. Namun, hal tersebut tidak segera dilakukan jika harga minyak dunia turun. Ini maknanya tidak ada keadilan kebijakan untuk rakyat, tegas Ubedillah. Kalau alasan pemerintah tidak mau menurunkan harga BBM karena daya konsumsi BBM saat ini sedang menurun, karena kebijakan PSBB melarang orang bepergian. Alasan itu saat ini tidak lagi dibenarkan karena Jokowi kembali melonggarkan orang untuk berpergian. Jadi penggunaan BBM sudah naik kembali, jelasnya. Direktur Eksekutif Center for Social Politik Economic and Law Studies atau KESPEL ini pun menyinggung Presiden Jokowi yang malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ketidakadilan kebijakan juga terlihat dengan dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan. Ini tentu makin mencekik ekonomi rakyat, semakin memberatkan rakyat bawah, apalagi di tengah PHK yang terus terjadi, di tengah pengangguran yang terus bertambah, katanya. Dengan dua kebijakan tersebut, Ubedillah berkesimpulan bahwa rezim Jokowi benar-benar kejam, apalagi berkedok citra pro rakyat jelata dengan menggembor-gemborkan telah memberikan bantuan kepada rakyat di tengah pandemi COVID-19. Rakyat banyak menganggur, disuruh beraktivitas membersamai corona. Bantuan sosial belum semua mereka dapatkan, harga BBM tidak turun. Ini kekejaman berkedok citra pro rakyat jelata, pungkas Ubedillah. Di sisi lain, sosok Presiden Joko Widodo kini menjadi pejabat yang sering diperbincangkan warganet selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal itu diketahui berdasarkan data riset yang dilakukan survei riset Big Data bertajuk Kebijakan COVID-19 yang digelar Indef Data Leak Center pada 27 Maret hingga 9 April. Dari 248.000 percakapan yang dianalisis soal isu-isu kebijakan sejak 27 Maret hingga 9 April tersebut, sebanyak 22.574 percakapan tentang Presiden Jokowi. Dari hasil analisis sentimen pada data tersebut, ada sekitar 66% merupakan sentimen negatif terhadap Presiden Jokowi. 66% percakapan sentimen negatif itu berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi di tengah pandemi COVID-19 ini. Sisanya hanya 34% yang memberikan sentimen positif. Dari data tersebut, sosok Presiden Jokowi merupakan pejabat yang paling sering dibicarakan dibandingkan pejabat lainnya seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dan pejabat lainnya. Riset pertama sebelumnya, Menkes Terawan merupakan pejabat yang paling banyak diperbincangkan, sebanyak 16.500 percakapan, dan Jokowi yang kedua. Secara total,
Survei ini melibatkan hampir 1,5 juta percakapan atau 476.000 percakapan dengan jumlah akun atau orang mencapai 397,2 ribu orang. Buzzer yang melakukan percakapan berulang-ulang dihilangkan untuk meningkatkan objektivitas dari riset tersebut. Setelah data terkumpul dengan kata kunci, kemudian dilakukan berbagai penyaringan. Salah satunya analisis sentimen menggunakan metode aspect-based sentiment analysis. Analisis ini berguna mengetahui tendensi atau sentimen dari suatu pembicaraan terhadap masing-masing objek yang dianalisis.